Babad Giyanti karya Raden Ngabeyasodipuro 1. Episode ke-45. Pasukan Adipati Sukowati mundur setelah hampir menaklukkan keraton. Pertempuran masih terus berlangsung. Pasukan Pangeran Adipati Sukowati masih mengepung keraton. Saat itu sang raja berada di Panangkilan, berjaga-jaga bersama sisa pasukan Surakarta. Sang raja mendapat laporan dari Pacalang. "Duh tuanku, sekarang adik Paduka di pojok pagar barat daya." Sang raja berkata, "Bukan Dinda Mangkubumi, itu si Suwanti." Si Garbo Mantri Keparak Lurah pasukan Sorogeni menyembah, tetap pada pendapatnya. "Mustahil hamba tak mengenali adik Paduka. Sudah duduk di payungi, dikelilingi para punggawa yang tumpah ruah. Kuda tunggangannya diikat di depannya, didampingi para mager sari." Sedih sang raja kemudian bertanya, "Bendi Kiai Bijak apakah sudah berbunyi?" Berkata si abdi yang mengurus bendi, "Belum Paduka. Sudah lama dipanaskan, tetapi tetap belum mau berbunyi." Sang raja berangkat dari Panangkilan. Di jalan bertemu dengan para mantri yang datang. Mereka melapor, "Tuan, adik Paduka Kanjeng Pangeran Mangkubumi menyerang pagar. Sudah didobrak. Para abdi tinggal sedikit yang menghadapi. Hanya pasukan Surakartika dan Nitinagoro." Lalu menuju ke arah barat, sang raja sambil mengatupkan gigi. Matanya membiru, hatinya sangat kacau. Lurah wanita semua menangisi sang raja. "Duhai sang raja, semua ingatlah bagaimana kejadiannya sampai seperti ini. Duh tuan, ingat sama-sama saudara. Jangan seperti itu tuan." Bertambah kacau hati sang raja. Wongso Niti berdoa di belakang sang raja. Semua temannya mengamini. Sampai di sebelah barat Suronatan agak selatan, bakal Sitinggil yang batal, terlihat prajurit sedang bertempur. Demang Surakartika dan pasukannya dengan 14 karabin dan 16 tombak hitam. Tumenggung Nitinagoro membawa sisa-sisa Paneket dan para mantri. Ki Singosutha membawa orang Singonagoro keluar mengamuk, menghadang serangan para Demang Sukowati. Singosutha dikeroyok musuh yang jumlahnya banyak. Pasukan Singonagoro tewas, jenazahnya hancur. Pasukan Surakarta berjaga di dalam pagar yang jebol tadi. Pelayan Surakartika menombak seorang mantri yang akan masuk. Si mantri segera mundur dari pagar yang jebol. Pagar lalu ditutup lagi dari dalam. Sudah utuh kembali. Demang Surakartika berkata, "Saloter, benderamu masukkan ke payung sang raja." Sang raja berkata, "Hei Gerot, kumpeni yang tak lari tinggal 12. Undanglah segera." Kapten Saloter menyambung, "Benar, bawalah semua menjaga pagar ini." Mas Demang Surakartika menyembah dan segera pergi. Tak lama datang bersama Sirsan Sener dan 12 serdadu kumpeni. Jalannya pelan sambil berjingkat-jingkat. Sampai di pagar mereka menunduk menyiapkan senapan sambil mengintip keluar. Mantri pilihan dan Demang yang sedang duduk di depan Pangeran Adipati Sukowati tak lebih dari 20 orang. Segera ditembak bersamaan memakai 12 senapan, tetapi tak satu pun yang mengenai sasaran. Sesudah senjata berbunyi, para serdadu kumpeni lari kencang. Disuruh kembali tidak mau. Bubuk mesiu pun dibuang. Si kumpeni berkata, "Bukan tandinganku. Itu berperang melawan anak raja. Itu yang berpayung kuning."
Prajurit Kumpeni tak mau lagi diadu. Semua serdadu Kumpeni sudah kapok diburu tadi pagi ketika perang di Kleco. Sekarang yang berhadapan sesama prajurit Jawa saja. Yang masih tangguh rame saling tantang. Ada yang saling tembak. Lama-lama pagar rusak. Payung Pangeran Adipati Sukowati terlihat oleh sang raja. Dan payung sang raja terlihat oleh Pangeran Adipati Sukowati. Bergumam lirih sang raja. Berat dihadapi dalam perang. Apa akan mengakhiri perbuatan adikku Mangkubumi? Belum hilang paramnya, malah sudah punya tanda-tanda akan bangkit. Kakak-kakaknya yang tua-tua semua bodoh. Bagaimana kejadiannya kelak perjalanan hidup si Mangkubumi ini? Segala pola dan perilaku orang Sukowati terlihat oleh sang raja dari dalam pagar. Mereka berperang sudah sejak pukul 8 pagi. Sekarang sudah pukul 12 siang. Kiai Becak dipukul sudah bisa berbunyi, mengeluarkan suara berkumandang mencapai langit. Gema suara Kiai Becak menggetarkan bumi. Pelan berkata sang raja, "Ayo anak-anak, semua bersoraklah." Mendengar Kiai Becak berbunyi nyaring dengan suara berkumandang di langit, seketika pasukan Sukowati terdiam. Dasar memang sudah lama berperang serta terpapar api, para prajurit sudah kelelahan. Pangeran Adipati Sukowati segera mengumumkan mundur kepada segenap pasukan. Yang berada di dada dan sayap kiri, semua sudah diberi perintah supaya mundur. Kanjeng Pangeran mengambil kuda, tersenyum serta berkata kepada para abdi, "Ayo anak-anak, semua mundur." Pangeran lalu naik ke kudanya, berjingkrak-jingkrak, sambil dikelilingi para magersari. Bersamaan bubarnya sayap barat Kadipolo, panglimanya menatap barisan. Pelan jalannya Pangeran Adipati Sukowati dengan bendera warna-warni. Diiringi tatapan mata para pecalang dan abdi dalam keparak, panewu dan mantri yang mengintai. Pangeran Adipati Sukowati dan para mantri kembali ke utara Gremet. Sesampainya di Kadaren lalu bermarkas. Pangeran Mangkunagara setelah mundur dari perang di selatan lalu menyusul sang paman. Di Kadaren mereka bertemu. Pangeran Adipati Sukowati dan para bupati mendiskusikan jalannya perang. Pangeran Mangkunagara agak diperingatkan karena terdesak dan kurang cepat, serta sedikit teledor gelar pasukannya. Lalu semua berdiskusi agar kelak dapat memenangi perang. Pangeran Mangkunagara meminta izin menghukum kepada adik-adik Pangeran Adipati Sukowati yang tertinggal pekerjaannya, yakni Pangeran Buminoto dan Pangeran Singosari. Juga kepada sang uwak Pangeran Suryodikusumo. Pangeran Adipati Sukowati berkata pelan, "Hukumlah, tapi jangan terlalu keras. Buatlah kapok saja dulu. Engkau kembalilah ke timur. Aku akan pulang ke Jakawal. Kalau sudah cukup istirahat, aku akan ke tanah pesisir." Setelah semua sepakat, pasukan Sukowati bersiap membubarkan diri. Pangeran Mangkunagara ke Tegaren selama 2 malam. Paginya bersamaan berangkatnya Pangeran Adipati Sukowati ke utara, Pangeran Mangkunagara berangkat ke selatan. Di Desa Tulas, Pangeran Mangkunagara bermarkas selama 3 hari. Pangeran Buminoto dan Pangeran Singosari sudah datang. Juga Pangeran Suryodikusumo. Ketiga pangeran diberi pilihan agar memutuskan siapa yang akan dipatuhi. Jangan sampai bersikap tidak jelas. Kalau mau bergabung, mengapa tidak datang waktu diundang menyerang kota Surakarta? Kalau memang mau jadi musuh,
kalian akan dihancurkan. Tiga pangeran sangat menyesal. Sebagai bukti kesungguhan mereka bertobat dan menyerahkan keris, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi. Keris lalu dikirimkan kepada Pangeran Adipati Sukowati. Ketiga pangeran disuruh pulang. Mereka berpamitan kembali ke Gunung Kidul. Pangeran Mangkunagara memerintahkan kepada pasukan agar beberapa membuat markas di desa Sunggingan. Setelah markas selesai, pangeran segera berangkat ke timur menuju Gemantar. Ganti cerita tentang pasukan yang berbaris di Mungkung. Kapten Sakeber dan Adipati Pringgoloyo mendengar kota telah diserang. Malam-malam mereka bubar dan segera pulang ke kota lagi. Perjalanan mereka dihadang musuh pada malam itu di Wonosobo, lalu menyeberang ke barat menuju Kapanasan. Sementara itu, Kanjeng Pangeran Adipati Sukowati sudah sampai di Jakawal. Perjalanannya lancar. Pangeran tenteram di Sukowati. Jajahannya bertambah luas semakin ke selatan. Jatisari sudah ditaklukkan dan menyerah ke Sukowati.